Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, kami dari kelompok 10 ingin sedikit memaparkan tentang makalah kami yang berjudul Pengembangan Sensor Serat Optik. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Ismoyo Aji Sasmita, Joyce Krisdian Purba, Wahyu Arinda, dan saya sendiri, Ardi Rosita Nurfadia. Yang pertama yaitu pengertian dari serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca ataupun plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari tempat satu ke tempat lainnya dengan kecepatan tinggi. Teknologi serat optik ini telah berkembang sedemikian pesatnya dengan perkembangan teknologi berbasis optik secara umum. Saat ini, serat optik banyak dikembangkan di berbagai keperluan. Salah satunya adalah di bidang sensor. Beberapa contoh sensor serat optik adalah fiber optik biosensor, fiber optik giroskop sensor, dan fiber optik band sensor. Serat optik banyak digunakan sebagai sensor ataupun transducer di bidang pengukuran dan pengendalian. Hal ini dikarenakan adanya beberapa keunggulan yang dimiliki serat optik untuk situasi dan kondisi tertentu, di mana sensor sendiri adalah suatu komponen penting dalam pengukuran. Sensor berfungsi sebagai penerjemah suatu besaran menjadi sinyal besaran lain yang dapat diukur dan ditampilkan. Sensor serat optik dapat mengukur suhu, tekanan, getaran, perpindahan, dan gerak rotasi. Sensor serat optik sangat beragam, di mana pada dasarnya adalah membandingkan cahaya sebelum dan sesudah melewati suhu serat optik. Beberapa parameter yang harus diperhatikan dalam sensor adalah akurasi, rentang kerja, resolusi, keterulangan hasil, dan kinerjanya apabila dipengaruhi oleh kondisi. Sensor serat optik polimer. Serat optik polimer atau yang dikenal sebagai POV juga disebut sebagai serat optik plastik yang memiliki banyak keuntungan seperti serat optik silika konvensional untuk penginderaan. Biasanya serat optik polimer digunakan sebagai sensor karena memiliki banyak kelebihan dengan menggunakan bahan tersebut, seperti bobot yang ringan, kekebalan terhadap interferensi elektromagnetik, dan biaya yang digunakan lebih sedikit. Sensor serat optik polimer juga memiliki kelebihan tambahan seperti batas regangan elastisitas tinggi, fleksibilitas yang tinggi dalam membengkokkan, sensitivitas tinggi terhadap regangan, dan koefisien termooptik negatif potensial. Properti sensor serat optik yang pertama kali ditinjau seperti sensor serat optik multimode yang struktur intinya padat dan dalam mode tunggal. Yang selanjutnya adalah sensor serat optik mode tunggal yang berstruktur mikro yang kemudian menjadi praktis. Biasanya dalam pembuatan sensor serat optik polimer menggunakan bahan plastik yang dianggap lebih fleksibel dan efisien karena serat optik yang dikenal tidak mempunyai aliran listrik, sehingga dengan bahan plastik sangat cocok digunakan dengan memperhatikan juga biaya yang digunakan. Cara pembuatan sensor serat optik polimer melalui pemintalan leleh di mana serat diperoleh baik dengan ekstruksi kontinu atau batch secara terus-menerus. Proses ekstrusi monomer, inisiator, dan agen transfer rantai secara kontinu dimasukkan ke dalam reaktor dan secara kontinu ditarik dari cetakan. Hal ini merupakan proses yang efisien karena tingkat produksi yang tinggi dimungkinkan. Saat ini ada 2 teknik utama untuk menghasilkan serat optik polimer, dengan teknik polimerisasi GEL-6 dan teknik difusi 26, yaitu dengan cara dipanaskan dan diisi campuran monomer dan dibentuk secara bertahap. Sensor serat optik polimer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bidang biomedis, otomotif, pengiriman data jarak pendek seperti internet lokal antar rumah, dan lain-lain. Karena dengan mempertimbangkan banyak kelebihan pada sensor serat optik, maka sensor serat optik dengan bahan polimer sudah dianggap efektif dalam kinerjanya di dalam berbagai bidang kehidupan. Apalagi sensor serat optik polimer yang tergolong murah dan tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga banyak digunakan di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, sensor serat optik kaca. Sensor serat optik kaca adalah serat yang terbuat dari kaca, yang mana memiliki tekstur yang halus. Serat ini pun tidak dapat dipotong, disambung, ataupun diperbaiki, karena kurang tahan terhadap fleksibilitas
ketahanan ataupun terjadi kerusakan yang tidak disengaja. Karena memiliki keringkihan terhadap tekstur, harga untuk serat kaca ini memiliki harga yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan serat polimer. Walaupun memiliki harga yang lebih tinggi, namun serat optik kaca ini memiliki kapasitas transmisi yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih rendah. Bagaimana tidak, bahwasannya bahan serat optik kaca sangatlah ideal karena memiliki efisiensi lebih ideal di lingkungan korosif atau biasa disebut suhu ekstrem. Jadi, serat optik kaca ini tuh memiliki ketahanan jika dia dihadapkan dengan suhu yang sangat ekstrim. Bahkan serat kaca ini tidak hanya kuat berada di suhu ekstrim, tapi juga dapat beroperasi dengan baik walaupun terkena tekanan mekanis suhu tinggi ataupun terkena zat kimia sekalipun. Serat kaca biasanya terdiri dari inti kaca murni yang biasa dilambangkan SiO2 dengan penutup kaca atau plastik yang kurang murni. Contoh pengaplikasiannya adalah kabel serat optik kaca yang dimana ia sangat berguna dan kuat serta tersedia dalam berbagai konfigurasi, sambungan ujung, dan jenis adaptor. Di sini kami membandingkan dua proses pembuatan atau metode serat optik kaca, yaitu yang pertama metode sudut Brewster. Contohnya penentuan indeks bias kaca TBZV terdedah ion Nd3+ dengan metode sudut Brewster. Pembuatan kaca memiliki keunikan tersendiri karena tidak sembarang cara komposisi akan menghasilkan kaca. Beberapa penelitian mengenai komposisi kaca telurit telah dilakukan sebagai contoh pada komposisi di atas. Berdasarkan jika diurutkan sifat ikatan ionik pada ikatan kation anion kaca, ada 3 komponen pembentuk kaca, yaitu former, intermediate, dan modifier. Jadi pada metode Brewster ini terbagi menjadi 3 bagian dalam pembentukan, yakni indikor. Indikor sendiri adalah sebuah bantaran yang memiliki sifat atau ia berbahan dielektrik, yakni tidak dapat menghantar panas. Yang B, solid clouding. Sama halnya berbahan dielektrik, namun ia terbuat dari silika tanpa atau sedikit doping. Yang C, jacket buffer, merupakan lapisan atau pelindung untuk melindungi inti dan clouding yang berbahan dan terbuat dari plastik yang elastis. Metode kedua yakni metode precasting, pembuatan serat optik dengan numerical aperture besar dalam kurung Na lebih besar 0,2 dari bahan kaca Si02 dan Na2O menggunakan metode precasting. Sebelum melakukan precasting, bahan kacanya perlu dikarakterisasi, yang mana bakal core sendiri berbentuk silinder pejal dan bakal clouding berupa silinder berlubang. Karakterisasi yang dilakukan tentunya dilakukan dibatasi pada karakterisasi bahan sendiri yang sebelumnya akan dibentuk serat optik yang meliputi pengukuran indeks bias, reaktansi dan transmitasi serta karakteristik optik yang sudah jadi. Pengukuran indeks bias menggunakan Brewster. Pengukuran transmitasi sendiri menggunakan ultraviolet visible spectroscopy atau dalam kurung FTIR spectrometer. Nah, untuk pengukuran keseragaman menggunakan difraksi cahaya. Jadi, perbedaan dalam metode precasting dan Brewster hanya saja terdapat pada ultraviolet visible spectroscopy FTIR spectrometer. Baik, saya akan melanjutkan bagian sebelumnya, yaitu aplikasi secara umum. Nah, jadi di perkembangan teknologi saat ini, penggunaan material polimer ataupun kaca pada serat optik saat ini menjadi alternatif dari penggunaan dari beberapa sensor. Hal itu karena material ini sangat ideal, tingkat sensitivitasnya dan ketahanannya yang baik. Nah, material ini juga banyak diminati di pasaran teknologi karena sifatnya yang tahan terhadap medan elektromagnetik serta non-konduktif, artinya tidak mudah terpengaruh oleh arus listrik. Dimanfaatkan juga sebagai penginderaan atau sensing atau penggunaan sensor.
karena ukurannya yang kecil, jadi material serat optik ini baik polimer ataupun kaca sekarang sedang dikembangkan dalam ukuran mikro dan nano untuk dimanfaatkan sebagai alat ukur, yaitu sensor berbasis serat optik, karena lebih presisi dan memiliki nilai skala ukur yang lebih kecil dari beberapa alat ukur yang sejenisnya yang sudah ada. Di lain juga penggunaan material ini sebagai bahan dari serat optik karena fungsinya sifatnya itu mudah mentransmisikan cahaya atau gelombang sinyal yang lebih baik dari material lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa serat optik ini memanfaatkan transmisi sinyal listrik yang dikonversi menjadi gelombang cahaya ke material inti dari serat optik melalui pemantulan gelombang di dalam serat optik itu sendiri. Lalu beberapa jenis dari sensor yang menggunakan serat optik menggunakan material kaca dan polimer ataupun plastik. Lalu dari penggunaan material kaca dan polimer memiliki beberapa perbedaan dari segi kualitas bahan dan penerapan material tersebut dalam bentuk produk. Namun dari segi kualitas masih unggul serat optik bermaterial kaca atau gelas, karena dari segi biaya masih unggul serat optik berbahan polimer. Namun dari segi kualitas masih unggul serat optik bermaterial kaca. Beberapa aplikasi dari serat optik juga sebagian besar lebih condong untuk alat ukur seperti sensor. Lebih spesifiknya lagi dapat sensor pada jembatan timbang atau jembatan yang sering berada di pelabuhan-pelabuhan saat mengukur beban dari kendaraan yang membawa muatan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.